Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Oktarin. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pendekatan konseling, yakni pendekatan client-centered. Pendekatan client-centered berlandaskan suatu filsafat tentang manusia yang menekankan bahwa kita memiliki dorongan bawaan kepada aktualisasi diri. Selain itu, Rogers memandang manusia secara fenomenologis, yakni ia beranggapan bahwa manusia menyusun dirinya sendiri menurut persepsi-persepsinya tentang kenyataan. Orang termotivasi untuk mengaktualkan diri dalam kenyataan yang dipersepsinya. Konsep dasar pendekatan client-centered atau non-directive counseling didasari oleh suatu teori kepribadian yang disebut self theory dari Carl Rogers sendiri. Teori tersebut menjelaskan bahwa kepribadian manusia itu terdiri atas 3 unsur. Yang pertama, organisme, yang kedua, lapangan fenomenal, dan yang ketiga, self. Asumsi perilaku bermasalah. Pertama, klien memiliki kemampuan untuk menjadi sadar atas masalah-masalahnya, serta cara-cara mengatasinya. Kepercayaan diletakkan pada kesanggupan klien untuk mengarahkan dirinya sendiri. Kedua, karakteristik perilaku bermasalah adalah pengasingan, yaitu orang yang tidak memperoleh penghargaan secara positif dari orang lain. Ketidakselarasan antara pengalaman dan self, mengalami kecemasan yang ditunjukkan oleh ketidakkonsistenan mengenai konsep dirinya, defensive, dan berperilaku yang salah dengan penyesuaiannya. Teknik konseling. Pertama, acceptance. Artinya, konselor menerima klien sebagaimana adanya dengan segala masalahnya. Jadi, sikap konselor adalah menerima secara netral. Kedua, congruence. Artinya, karakteristik konselor adalah terpadu, sesuai kata dengan perbuatan dan konsisten. Yang ketiga, understanding. Artinya, konselor harus dapat secara akurat dan memahami secara empati dunia klien sebagaimana dilihat dari dalam diri klien itu. Keempat, non-judgmental, artinya tidak memberi penilaian terhadap klien, akan tetapi konselor selalu objektif. Tujuan konseling client-centered. Yang pertama, menciptakan suasana yang kondusif bagi klien untuk mengeksplorasi diri sehingga dapat mengenal hambatan pertumbuhannya. Kedua, membantu klien agar dapat bergerak ke arah keterbukaan, kepercayaan yang lebih besar kepada dirinya. Ketiga, menjadikan klien sebagai pribadi yang mandiri. Aplikasi untuk mengatasi masalah psikologis akibat pandemi COVID-19. Pada tahun 2019 terjadi wabah penyakit pertama kali yang muncul di negeri Wuhan, Cina, yang disebut dengan COVID-19, yang sekarang menjadi wabah penyakit yang tersebar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Perubahan yang signifikan ini berdampak pada banyak sektor. Pasalnya, berubahnya aktivitas masyarakat tersebut membuat melemahnya sistem ekonomi dan tatanan sosial saat ini. Dan tentu saja hal ini menambah kepanikan dan kecemasan di kalangan masyarakat, sehingga mengakibatkan masyarakat mengalami masalah psikologis. Maka dari itu, pendekatan client-centered bisa diaplikasikan untuk mengatasi kepanikan dan kecemasan masyarakat akibat pandemi COVID-19. Sebab, client-centered adalah salah satu teori dalam konseling yang berfokus pada klien untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Dalam teori client-centered berasumsi bahwa individu memiliki potensi untuk memahami apa yang terjadi dalam hidupnya yang terkait dengan tekanan dan kecemasan yang ia rasakan. Teori client-centered sangat berperan untuk menyelesaikan masalah masyarakat yang mengalami dampak dari COVID-19 ini, karena pendekatan ini dapat meminimalisir rasa diri terancam, memaksimalkan serta menopang eksplorasi diri, dan merubah persepsi masyarakat yang sebelumnya negatif menjadi lebih positif. Saya akhiri presentase ini, mohon maaf apabila dari presentase saya ada salah kata, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.